Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesulitan dapatkan air, warga pada Herang Pangandaran terpaksa mengkonsumsi air sumur yang keruh berwarna kuning dan berbau. Pembunuhan kakak kandung sendiri oleh sang adik di Indramayu diduga karena korban menghina istri tersangka. Menikmati pemandangan ratusan layangan di Pantai Indah Pangandaran dalam festival layang-layang. Polisi masih menyidik kasus seorang adik yang membunuh kakak perempuannya sendiri di Indramayu. Diduga tersangka memiliki dendam kepada korban karena perlakuan merendahkan korban kepada istri tersangka. Jenazah Nuraila alias Taswen, warga Kerticala, Kecamatan Tukdana, Indramayu ini langsung dibawa oleh keluarganya ke tempat pemakaman umum desa Rabu dini hari untuk dikebumikan. Setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, suasana haru menyelimuti pemakaman janda satu anak yang tewas di tangan Sunarta, adik kandungnya sendiri. Surnata yang menjadi tersangka pembunuhan kakak kandungnya sendiri ditangkap kurang dari setengah jam usai kejadian di rumahnya. Hasil pemeriksaan awal penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu pada tersangka dan 4 orang saksi, termasuk 3 orang warga yang melerai dan melihat langsung kejadian pembunuhan, tersangka kalap karena istrinya dihina selama hampir 1 tahun oleh korban. Jadi sebelum peristiwa tersebut sempat cekcok, jadi pelaku datang ke korban yang dimana korban saat itu sedang berbincang-bincang dengan tetangga sebelah. Dia mengatakan bunuh kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian pelaku kembali ke rumah mengambil pisau dan akhirnya sampai sana langsung menusuk-nusuk korban. Polisi juga menduga tersangka telah memiliki rencana menghabisi nyawa korban. Saat ini tersangka mendekam di tahanan Polres Indramayu dan dijerat pasal 338 Junto, pasal 340 KUHP, serta pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Waspada dan selalu berhati-hati saat memarkirkan kendaraan Anda. Di Kabupaten Bandung, aksi maling sepeda motor terekam CCTV yang beraksi dalam hitungan detik saja. Inilah video rekaman kamera pengintai saat memperlihatkan aksi 2 pria mencuri sepeda motor di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor setelah situasi aman dari perhatian warga. Diduga pelaku telah mempersiapkan alat untuk membongkar kunci setang sepeda motor korban. Korban merupakan seorang pelajar yang memarkirkan kendaraannya di depan garasi rumahnya sepulang sekolah. Itu tuh motor siapa sih? Motor keponakan. Emang lagi parkir di luar atau gimana, lagi mau dimasukin? Iya, tadi baru pulang sekolah mau dimasukin katanya masih panas. Itu pelaku datangnya dari arah bawah berarti ya? Dari atas bawah. Berapa orang teh yang kelihatan? 2 orang. Pelaku 2 orang. Pelaku lewat dulu lewat motor, kemudian setelah lihat kesempatan mungkin sepi, kemudian motor di luar, balik lagi, yang satu pakai motor, yang satu turun. Penyidik Unit Reskrim Polsek Cangkuang menduga pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda motor karena beraksi berkomplot dan menunggu situasi korban lengah. Aksi pencurian motor terekam kamera pengawas juga terjadi di indekos perumahan Puri Teluk Jambe, Kampung Sinarbaya, Desa Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Selasa lalu. 2 orang pelaku curanmor berboncengan berhenti di depan pagar indekos. Salah seorang pelaku langsung masuk ke dalam halaman indekos lalu menghampiri motor incarannya. Sementara satu pelaku lainnya memantau situasi sekitar. Kedua pelaku berhasil bawa kabur motor setelah merusak kunci kontak sepeda motor korban. Aksi tersebut terjadi sekitar jam 5:30 pagi.
Sang korban baru menyadari motornya hilang saat korban akan mencari sarapan pagi. Nggak lama ada motor dari sana, mungkin untuk menghindari motor atau gimana, Masuk motor ke dalam yang di ya, sini Bu, ya? mundur, posisi mundur masuknya. Iya, posisinya mundur, nggak jauh, tapi masuklah, ketutup lah Masuk kalau di seumpamanya dalam lingkungan posisinya ya? masuk. Terus yang di sana udah bisa on gitu. Pelakunya puter. berapa orang, Bu? 2. Berbekal rekaman CCTV, para korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Pencurian sepeda motor di kedua kawasan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Diharapkan polisi dapat menekan angka kejahatan dan melakukan upaya pencegahan tindak pencurian sepeda motor. Muhammad Abbas, Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Karawang. Peredaran narkoba di Kota Bogor semakin meresahkan. Seorang pria ditangkap setelah kedapatan mengedarkan paket ganja dengan sistem tempel. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota juga meringkus seorang wanita yang menjual psikotropika di rumahnya. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah rumah seorang pengedar ganja di kawasan Cipaku, Kota Bogor beberapa waktu lalu. Polisi menemukan ratusan daun ganja dan beberapa paket sabu-sabu siap edar. Pelaku mengaku menjual barang haram ini melalui media sosial dengan sistem tempel atau sistem yang menempelkan narkoba di suatu tempat yang nantinya akan diambil oleh pembeli. Selain ganja dan sabu-sabu, seorang ibu rumah tangga juga ditangkap karena menjual psikotropika di rumahnya di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Hampir 2 tahun bisnis haram itu dijalankan. Pembelinya adalah anak muda yang memiliki masalah tidur. Jadi bukan pasiennya, jadi temannya datang ke rumahnya karena tahu dia suka menjual psikotropika, kemudian datang diberikan kepadanya. Ini beli di mana, Pak? Sepengetahuan atau berdasarkan keterangan yang bersangkutan dibeli dari Jakarta. Anak-anak muda untuk targetnya? Kebanyakan anak-anak muda yang tidak bisa tidur sebenarnya. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, Sat Narkoba Polresta Kota Bogor menangkap 29 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pengedar sabu-sabu, ganja, tembakau sintetis, dan psikotropika. Berhasil mengungkap 29 tersangka kasus narkotika, psikotropika, dan obat keras tertentu di wilayah hukum Polresta Bogor Kota dalam kurun waktu dari 1 Oktober hingga hari ini 23 Oktober 2023. Sabu-sabu ada 11 orang tersangka, kemudian untuk ganja ada 3 orang tersangka, kemudian untuk tembakau sintetis ada 8 orang tersangka, kemudian untuk psikotropika dan obat keras tertentu ini ada 7 orang tersangka. Puluhan kantong sabu, ganja, tembakau sintetis serta ribuan butir psikotropika disita sebagai barang bukti. Kini para tersangka terjerat Undang-Undang Nomor 35 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Untuk membatasi, untuk Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Puluhan anggota polisi dari Polres Indramayu menjalani tes urin Rabu siang. Mereka adalah personil yang terlibat dalam operasi Mantap Brata pengamanan tahap pemilu 2024. 25 orang petugas dari berbagai satuan ini menjalani tes urin di ruang profesi dan pengamanan Propam Polres Indramayu Rabu siang. Para anggota Satuan Intel, Reserse Kriminal, Narkoba dan Lalu Lintas yang terlibat dalam operasi Mantap Brata menjalani tes urin untuk mengetahui apakah yang bersangkutan menggunakan narkotika, obat-obatan, atau minuman keras. 25 anggota polisi yang menjalani tes adalah petugas yang nantinya akan disebar di lapangan dalam operasi pengamanan pemilu legislatif maupun presiden. Polres Indramayu ingin memastikan anggotanya yang bertugas mengamankan tahapan pemilu 2024 dalam kondisi sehat. Kalau memang nanti ada anggota yang positif dalam hasil tes nantinya akan kita proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari 25 anggota yang menjalani tes urin tidak ditemukan indikasi pengguna narkoba, obat-obatan terlarang atau minuman keras. Namun tes urin secara acak akan terus dilakukan.
Selain di lingkungan Mapolres Indramayu, tes urin juga akan diadakan di polsek-polsek yang anggotanya masuk dalam operasi Mantap Brata. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Berbagai persiapan pengamanan pemilu 2024 dilakukan oleh aparat keamanan, baik pengamanan secara fisik saat terjadi aksi massa terkait pemilu, juga patroli siber serta pendekatan ke sejumlah kelompok masyarakat untuk meredam potensi konflik. Persimpangan Jalan Lastri dan Jalan Garut Kota Bandung menuju kantor KPU Jawa Barat menjadi tempat simulasi aksi massa memprotes hasil pemilu 2024 yang dilakukan petugas keamanan gabungan Kamis pagi. Dalam simulasi tersebut, aparat keamanan berjaga di dua ujung jalan setelah terjadi bentrok tepat di persimpangan jalan. Bentrok melibatkan dua kelompok massa yang pro dan kontra hasil pemilu. Massa sempat saling lempar botol air minum hingga batu. Untuk menghalau massa yang berupaya menembus masuk ke kantor KPU Jabar, petugas menggunakan kendaraan taktis termasuk mobil water cannon. Simulasi pengamanan dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan personil TNI dari Kodam 3 Siliwangi khususnya yang bertugas di Kota Bandung untuk menangani aksi massa terkait pemilu 2024. Harapannya yang kami dengan adanya dilaksanakannya latihan ini, di samping kami juga menguji kesiapan dari seluruh satuan yang ada, juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kami dari aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri telah siap untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Secara ini kami melihat tadi pelaksanaan latihan ini, saya yakin mereka siap untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan profesional dan proporsional tindakannya. Apalagi tadi didukung atau dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan juga ada yang baru lagi MOU Kapolri dengan Panglima TNI bagaimana penanganan konflik sosial, sehingga itu menjadikan prajurit profesional kemampuannya bagus dalam hal penanggulangan ini, kemudian proporsional bertindak karena yang dihadapi adalah masyarakat kita sendiri. Disusul dengan Bapak dan Ibu. Masih terkait pengamanan tahapan pemilu 2024, polisi yang melaksanakan operasi Nusantara Cooling System mendatangi pesantren Miftahul Munawaroh Ciamis. Operasi kepolisian ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dan tokoh agama meredam isu-isu provokatif berlatar belakang primordialisme dan sara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang siber terkait pemilu 2024. Pada kesempatan itu, polisi memberikan bantuan sumur bor untuk pesantren dan masyarakat di Panyingkiran Ciamis yang kini kesulitan air bersih. Operasi Nusantara Cooling System ini adalah bertujuan untuk minimalisir dari isu-isu sara dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Dan juga kami berharap kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk mendukung tugas-tugas kami. Itu tugas kami dalam menjaga keamanan dan tertiban agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Bantuan berupa sumur bor dan pemberian 1.000 paket kepada masyarakat tersebut disambut baik pimpinan pesantren Miftahul Munawaroh. Dari pihak pesantren merasa bahagia, senang karena memang kondisi di sini itu setengah jam sekali baru keluar. 2 jam ini jadi istilahnya kebutuhan tersendat untuk masalah tentang kepentingan dan ketertiban keamanan dalam menghadapi pemilu. Ya otomatis saya selaku tokoh agama yang ada di Kabupaten Ciamis itu merupakan sebuah kewajiban tanggung jawab untuk ikut serta bekerja sama untuk menyukseskan pemilu damai. Dalam operasi ini, polisi menyasar target orang, kelompok, dan tempat kegiatan untuk melakukan deteksi pembinaan masyarakat, patroli dialog, dan patroli siber. Satgas operasi berupa Satgas Preventif, terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas yang bertugas melakukan deteksi dini dan pendekatan dengan mitra dan para tokoh. Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen bertugas melakukan patroli siber dan berdialog dengan netizen dan influencer untuk meredam konflik. Sementara Satgas Humas dengan Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia bertugas menyampaikan ajakan, himbauan, edukasi serta melakukan monitoring baik media sosial dan media arus utama.
Lalu Satgas Banops melalui Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi informasi dan logistik kepada operasi Nusantara Cooling System. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Ciamis.